Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, sebelumnya saya mohon maaf karena jadwal pengajian ini dimajukan. Saya minggu depan harus bersama dengan ayah saya ke Singapura, maka pengajian ini dimajukan hari ini. Dan tentu saya memohon maaf, ada juga banyak jamaah yang biasa istiqomah hadir itu memberitahukan kepada saya tidak bisa hadir kajian hari ini karena berbarengan dengan haul yang ada di kota Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah, apapun kita sampai hari ini itu pada penghujung hikmah yang kita bahas beberapa bulan ini terkait bahwa dalam hidup ini kita hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membahas beberapa bulan yang lalu, Ibnu Athaillah itu mengingatkan syu'aul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati tushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirah. Ini yang penting untuk kita ingat. Orang itu kalau sudah sampai pada martabat makom haqqul yakin, maka keyakinannya kepada Allah itu
yushhiduka hanya akan mempersaksikan di depan matanya, di dalam jiwanya, wujudahu hanya Allah yang maha wujud, la ada muka, bukan persoalan kamu tidak ada, wala wujuduka, atau keadaanmu itu tidak lagi menjadi fokus penglihatan, yang dilihat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian itu dilanjutkan yang juga sudah kita bahas, kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah itu maha ada tanpa membutuhkan keberadaan apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya jelaskan pada masa itu, Allah itu adalah hakul wujud, Allah itu hakul mawjud, Allah itu yang maha ada. Keadaan keberadaan Allah itu jauh, bahkan sebelum adanya kata ada, bahkan kata ada itu diadakan oleh Allah yang maha ada. Oleh karena itu, dari semua yang kita bahas terkait dengan wujudnya Allah, kita diingatkan, jangan pernah memohon sesuatu, jangan pernah menggantungkan harapan apapun dalam hidup ini kecuali hanya kepada Allah. Kalau Anda berharap kepada orang yang berpangkat, orang yang berpangkat itu pensiun, maka Anda selesai. Kalau Anda berharap kepada orang yang kaya bangkrut, Anda juga sudah apa ini? Selesai. Kalau Anda berharap kepada siapapun yang terlihat ada hari ini, maka keberadaan yang ada hari ini itu adalah keberadaan yang fana, cepat atau lambat, yang ada akan menjadi tiada. Hanya Allah yang maha ada, yang akan selalu ada. Oleh karena itu, hari ini kita akan memasuki tahapan penutupnya. Penutup dari rangkaian kebersihan jiwa kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir ruha yasiru wa yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwini wa anna ila rabbikal muntaha. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin wassalamu. Ini satu-satunya hikmah yang Ibnu Athaillah itu menutup dengan kata-kata wassalamu, semoga keselamatan atas kalian. Kata Ibnu Athaillah, hidup ini latar hal, jangan kamu bergerak min kaunin, dari satu keadaan. Al-kaun itu dalam istilah tasawuf itu ma'adallah, semua selain Allah itu disebut al-kaun. Kamu jangan pernah bergerak, berjalan min kaunin, dari satu keadaan duniawi ila kaunin, kepada satu keadaan duniawi, fatakuna, maka nanti kamu dalam hidup ini menjadi kahimarir ruha, seperti binatang yang di masa lalu dipakai untuk menghaluskan gandum. Ini sayang, tidak ada TV, tidak ada layar.
Dulu binatang itu ada yang kerjaannya itu memutar. Jadi di sini ini dibuat meja bundar. Binatangnya itu dibiarkan bergerak dengan satu ikatan untuk menggiling apa ini? Seperti kayak apa itu? Gandum, kayak misalnya orang mau menghaluskan biji-bijian, itu nanti ada apanya ini? Ada kayak kayu itu. Diputar terus. Itu himar atau kuda atau kerbau itu diikat. Dia disuruh berputar di putaran itu. Orang itu sejatinya dia tidak sedang melangkah menuju kemana-mana, walaupun kelihatan secara logika dengan mata orang itu sedang apa itu maju jalannya. Binatang itu kalau diikat di pinggir, dia diikat lehernya itu, kemudian dia disuruh jalan. Jalan itu untuk menggerakkan alat tadi. Jadi alat tadi itu krek gitu, maka semua biji-bijian yang ada di bawah itu seakan-akan sedang diapakan tuh, di blender. Anda tahu kan, blender itu kan butuh berputar. Kalau sekarang pakai dinamo, dulu muternya itu pakai apa? Pakai binatang. Jadi binatangnya muter aja, dia maju itu, melangkah ke depan, tapi nggak kemana-mana. Kayak kita ini, kalau disuruh keliling lapangan, ya, coba olahraga itu di Senayan itu, kadang-kadang nggak terasa, di situ-situ aja. Tapi kalau seandainya dia tarik garis lurus ke depan, udah nyampe ke Jagakarsa itu ya. Coba, ya ada orang yang atlet itu muterin Senayan itu satu putaran Senayan itu kalau dipakai jalan di sini, itu mungkin dari pesantren ini nyampe itu ke pom bensin di Jalan Timbul itu udah nyampe itu. Tapi karena kita muter aja, ya di situ-situ aja. Orang itu, kata Ibnu Athaillah, kalau tidak pernah bertawajuh kepada Allah, sejatinya dia itu dalam hidup cuma berpindah, muter-muter di situ, dari dunia ke dunia, dari makhluk ke makhluk. Apa contohnya? Kita ini kadang-kadang ibadah, itu capek sendiri, karena sejatinya targetnya itu duniawi walaupun dibungkus dengan akhirat. Nih, berapa banyak orang itu yang rajin wirid, kepengen kalau keluar hujan-hujan tidak basah. Kita ini kadang-kadang, keberapa banyak dari kita sholat duha kepengennya kaya. Dipikir duha itu pengasihan bersertifikat halal. Dipikir sholat duha itu pesugihan bersertifikat halal. Jadi dia sebetulnya itu tidak melakukan apa-apa. Ketika dia sholat duha, yang diharapkan itu adalah dunia, maka dia tetap di dunia. Walaupun yang dikerjakan itu ibadah yang berbaju agama dan akhirat. Kita ini kan begitu, ingin baca Quran. Kenapa kamu baca Quran? Itu kadang-kadang jawabannya banyak. Oh, kalau baca Al-Waqiah itu biasa dompet sedang tipis, angsuran banyak, terjerat nauzubillah pinjol. Nah, itu biasanya baca Waqiah. Maka ketika kita membaca Waqiah, itu sebetulnya hanya berpindah itu. Min kaunin, bacanya di masjid. Masjid itu bumi, bumi itu makhluk gitu loh. Itu min kaunin ila kaunin. Yang diharapkan tuh masih sama-sama apa itu? Makhluk gitu loh. Yang dilihat itu bukan siapa itu? Allah. Ada orang misalnya melakukan kegiatan apapun, yang dicari itu sakinah. Gitu. Sakinah dicari. Ya, saya ini Pak mau sholat itu supaya hati saya tenang. Kelihatannya bagus Pak. Tapi dia sebetulnya tidak berpindah dari kondisi apapun. Karena ketenangan itu makhluk. Gitu loh. Ketenangan itu makhluk. Apa pasti ketika Anda sudah sakinah, sholatnya terus? Belum tentu. Kan banyak orang kalau dikejar hutang itu solehnya luar biasa sama Allah. Ya kan? Begitu hutangnya lunas, alhamdulillah, selesai hajatnya, selesai urusannya kepada. Jadi sholatnya di situ sebetulnya karena Allah apa karena hutang? Jadi ya, kalau kita begitu terus, kata Ibnu Athaillah, itu tidak akan selesai urusan kita. Kita tidak akan mendapatkan kedamaian sejati karena kita pindah min kaunin ila kaunin. Walakin
Kalau kamu ingin tenang yang sejati, itu irhal. Kamu tuh hijrah. Ini penting nih, ya. Sekarang tuh hijrah itu maknanya jadi terdegradasi, ya. Merasa hijrah, kemudian mengaku sunnah. Habis itu merendahkan orang, gitu loh. Banyak kan, ya. Asal sunnah itu kadang-kadang sekarang, mohon maaf itu maknanya jadi sempit. Yang laki sunnah itu jenggotnya dipanjangin, yang perempuan pakai cadar, bajunya hitam. Oh, ini sudah ikut apa itu? Sunnah. Ya, kalau sunnah cuman memanjangkan jenggot, gampang Pak. Ya, jangan beli gunting aja seumur hidupnya. Jangan beli gunting, jangan ngata, gitu loh. Ya sudah. Oh, yang sunnah itu apa? Kalau celananya dipendekkan, cingkrang, betapa mudahnya orang untuk ikut sunnah. Tinggal beli gunting, ya, asal trek sunnah. Tapi bukan begitu yang diinginkan oleh agama. Begitu Anda merasa, ya Allah, saya ini cingkrang, zuhud misalnya, ya, tidak peduli lagi dengan apa kata orang. Tapi dalam dirinya itu ada perasaan tinggi hati lebih baik dari orang lain. Itu namanya min kaunin ila kaunin. Karena Anda melakukan itu tidak melakukan perpindahan kepada Allah, tapi tetap yang dicari itu pujian dan pandangan orang. Makanya ini bahaya, ya. Kayak saya ceramah kayak gini ngaji ini bahaya. Dari pagi itu semua mata tuh menatap saya. Maka saya tuh kalau kemana-mana mandi dulu, gitu. Kenapa? Karena mata saya itu dijadikan fokus orang. Dari subuh tadi itu semua orang di masjid tadi, ya kan ngelihat saya. Di sini ngelihat saya, nanti sore ngelihat saya, malam nanti di Tangerang orang ngelihat saya lagi. Besok pagi saya pergi ke Sukabumi itu ngelihat saya lagi. Itu kalau dinikmati itu enak betul, enak betul. Datangnya belakangan ditunggu orang. Begitu ngomong tepuk tangan, betul, masya Allah ya. Kalau dinikmati jadi Fir'aun saya 5 menit. Ya. Nah, iya, kenapa? Karena saya itu ketika memberikan mauidhah, ya kan kayak gini nih ya. Anda semua kan ngelihat saya kayak orang bener kan? Ya kan? Ngelihat saya kayak orang bener. Kenapa? Lagi ngaji hikam saya. Gitu. Coba di mall, belum tentu saya ngaji orang bener. Ya kan? Lihat tuh, Anda ngelihat saya sekarang, itu kan kayak orang bener. Ketika kayak orang bener itu Anda lihat saya kan dohirnya. Ketika saya ingat, ya Allah, mata orang natap saya, besok ngundang lagi, besok ngajak lagi. Maka kemudian ada dalam benak saya nikmati. Oh, ternyata saya itu alim ya. Saya itu pintar ya. Begitu sampai di titik ini, itu namanya min kaunin ila kaunin. Tapi kalau saya mau berpindah, min kaunin ilal akwan, begitu saya ceramah, saya itu jadi takut sendiri. Kenapa? Saya tidak boleh tertipu dengan pandangan orang terhadap saya, karena sejatinya Allah sedang memandang hati saya. Kan tidak ada yang tahu ini. Ya tentu ngaji di Rahman tidak ada amplopnya. Siapa mau ngampalin saya di sini? Tapi saya kan dapat keuntungan dari kamera. Ya, ini yakin sama Darrohman Media ini ditaruh di banyak platform ini. Ya, YouTube-nya Lentera Ilmu Darrohman on hari ini. Ya, nanti Instagram saya itu bukan punya saya loh ya. Itu Instagram punya santri saya. Nggak ada saya main Instagram itu nggak ada ya. Saya main TikTok nggak ada. Tapi itu resmi. Fadil buat, Gus ini begini-begini. Oh iya, di live sekarang. Ya mungkin yang nonton banyak, mungkin dapat duit itu urusan dia. Ya, saya duitnya nggak dapat gitu loh. Tapi followersnya dapat gitu loh. Saya kemarin aja makan di rumah makan. Kemarin makan sama putranya Kiai Mahfud Asirun tuh, Kiai Auzai. Saya makan di Cilandak itu. Sore-sore di jam 5 saya makan. Begitu selesai makan, pelayannya itu minta foto. Gitu. Begitu foto ditanya sama Kiai Auzai, lihat di TikTok ya? Iya, saya murid Instagram, masya Allah. Ya. Kalau saya nikmati, hancur saya. Karena saya akan mengatakan, alhamdulillah, betapa terkenalnya saya. Apa nggak mungkin ya 5 tahun lagi pasangan sama Mas Pram misalnya ya maju di gubernur DKI atau kepikiran nyalon DPR, kan bisa jadi, kan bisa jadi. Memang saya nggak tahu duit apa, tahu saya warna duit, tahu mobil bagus, tahu saya bilang nggak tahu. Lihat ini, kalau saya berpindah
menggunakan ini hanya min kaunin ila kaunin, maka kita nggak akan pernah selesai. Karena dunia itu nggak akan selesai. Orang dulu merasa enak ya jadi si A, karena dia belum jadi. Tapi kita nanti jadi si A, pasti dia ngomong, enak ya jadi si B. Itu nggak akan selesai. Coba Anda jalan kaki dulu, ngelihat orang punya sepeda, kepengen. Allahumma pegel banget jalan kaki, coba punya sepeda. Allah kasih sepeda, selesai. Enggak, enak betul ya Allah. Ya kan? Begitu dikasih NMAX selesai. Enggak lah. Pasti bercita-cita mobil ya Allah. Motor tuh enak memang, tinggal ngegas jalan. Tapi panas, kemanasan. Malah naik motor tuh serba salah. Tengah-tengah panas Jakarta dia pakai jaket. Gitu kan, untuk melindungi paru. Begitu pakai jaket macet di lampu merah setengah jam, bayangin itu, apa ndak mandi keringat itu. Ya Allah, motor begini nasibnya ya Allah. Kasih apa itu, mobil berhenti. Enggak, kepengen ya Allah bisa naik pesawat. Saya hari ini nafsu saya bilang, ya Allah kalau punya pesawat pribadi enak betul, bisa ngatur undangan saya. Oh sehari saya pagi di Surabaya, siang di Semarang, berani. Kalau saya punya apa itu, pesawat pribadi. Allah kasih pesawat berhenti gitu nih, enggak lah. Sampai pesawatnya nabrak gunung baru berhenti itu ya. Selama belum nabrak gunung dia tidak akan ada itu berhenti. Ayo manusia begitu, min kaunin ila kaunin. Saya tuh mengeluh hidup saya hari ini, tapi boleh jadi hidup yang saya keluhkan hari ini itu adalah hidup yang diimpikan oleh orang lain. Hari ini mungkin kita mengeluhkan sempitnya rumah kita, sempit dan buruknya rumah kita, itu boleh jadi adalah rumah impian buat mereka yang selama ini tidak punya apa itu rumah. Pekerjaan kita yang gajinya kecil dan sedikit yang kita keluhkan, boleh jadi itu pekerjaan yang diimpikan oleh mereka yang pengangguran. Jadi kalau min kaunin ila kaunin nggak selesai. Anda juga merasakan nggak selesai kan? Gantengnya orang nggak selesai. Dulu yang paling ganteng siapa? Suaminya. Kapan? Malam pertama. Itu pasti gitu. Tapi malam ke-1000, kenapa dulu milih yang ini ya? Yang itu kayaknya lebih menjanjikan. Kenapa saya beli Samsung ya? Padahal mau keluar ini iPhone Pro Max yang baru gitu kan. Pasti ada begitunya kan. Nanti malam ke-10.000 kucing dibedakin hilaf. Ya kan? Kok cakepan kucing ya dari suami saya? Kenapa? Tidak ada selesainya. Min kaunin ila kaunin. Tapi kata Ibnu Athaillah, hajatmu itu jangan tempelin ke situ. Kalau tempelin ke situ nggak ada habisnya. Kamu sholat ini, saya nggak contohin yang buruk-buruk, yang baik-baik. Orang berapa banyak sholat tuh kepengen jadi wali. Itu bahaya itu. Ya. Kenapa kamu ngamalin ini? Ini Gus, kalau diamalin konon kabarnya. Itu konon kabarnya. Bisa apa kata saya? Bisa jalan di air. Saya pikir-pikir ya, daripada saya ngumpet di gua di Banten 3 bulan cuman bisa jalan di atas air, mendingan saya kerja yang benar beli kapal. Begitu kan? Ada orang yang ngamalin ini bisa apa? Ini Gus, bisa Jumatan di Mekah. Maksudnya bisa terbang dari Jakarta sampai ke Mekah. Syaratnya ini. Itu kalau tercapai, terus gimana caranya? Uzlah lah Gus, 6 bulan. Loh, daripada uzlah, kan mendingan saya kerja. Begitu punya uang, duitnya saya kasih Garuda kan. Kasihan daripada nanti BUMN ini bangkrut, ya kan? Mendingan saya naikin tiap hari supaya dia bisa apa hidup ya. Nah, ini kalau min kaunin ila kaunin itu tidak akan selesai. Tapi irhal, kata Imam Ghazali, hijrah yang sejati itu, pergi yang sejati itu, pergi min kaunin, dari halatun dunyawiyah, dari kondisi keduniawian yang menjadi harapan dari hawa nafsu dan keinginan kita, ilal mukawwin, kepada siapa ini? Allah. Lihat di dalam Al-Quran, surah An-Najm itu, wa anna ila rabbikal muntaha, ujung hidup kita kepada Allah, maka sejatinya ujung amal kita harus juga kepada Allah. Hadisnya saya rasa semua sudah baca, innamal a'malu binniyat. Orang itu tergantung apanya itu, amalan niatnya. Maka di sini kalau kita ingin melihat ini cerita, ada orang mungkin kalau dinasihati itu sulit untuk percaya. Apa bisa orang itu
berpindah dari kaunun ilal mukawwin. Saya selalu bilang dimanapun, ada buku tipis, nggak tebal, tapi memang tidak mudah untuk dibaca. Itu selalu saya baca sampai hari ini. Itu kisah hidupnya Al-Imam Al-Ghazali. Bukunya bisa di-download lah ya. Itu namanya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Itu bisa yang nas asli dari Imam Ghazali, yang sudah digoreng-goreng, ditambahin oleh para ulama hari ini. Itu luar biasa sekali. Imam Ghazali loh. Apalagi Imam Darul Rahman, ya. Ini baru imam apa ini? Imam Ghazali. Imam Ghazali yang sehebat itu di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal itu pernah melakukan apa itu? Muhasabah diri. Imam Ghazali itu seolah-olah minta apa saja sama Allah itu dikasih pada pangkat jabatan imamah dan roksun fil ilmi. Bukan minta jadi presiden, ngurus apa ini, enggak. Imam Ghazali itu dari kecil itu kan doa bapaknya, ini penting banget loh. Imam Ghazali itu bapaknya dulu itu bukan orang alim, bukan kiai. Makanya Imam Ghazali itu tidak dipanggil Gus, ya, tidak ada Gus Ghazali, itu tidak ada Lora Ghazali, itu tidak ada. Ya, nggak ada. Imam Ghazali itu tidak dipanggil Gus, kan hebatan saya dari kecil dipanggil Gus, ya kan? Imam Ghazali itu tidak dipanggil Gus, bukan anak kiai. Bapaknya itu awamun nas, orang awam, tapi cinta ulama. Jadi tiap hari kerjanya itu kalau ada pengajian hikam ini, nggak ikut ngaji, karena nggak paham. Kata orang Jawa itu orang mudeng, ya. Saya itu ikut ngaji, nggak paham. Tapi ngelihat orang alim itu senang. Maka tiap pengajian itu bagian ngurus siapa itu sendal. Jadi sendal itu dirapiin. Nanti kalau ada minuman itu bagian ngaduk-ngaduk teh, ya. Nah itu doang kerja kasar. Tapi beliau itu yarofi khidmatil ilmi wa ahlihi, berkhidmat kepada ilmu dan ulama itu sebagai ibadah. Ia taqarrabu biha ila Allah. Dia ingin bertaqarrub kepada Allah itu dengan cara berkhidmat kepada siapa ini? Ulama. Karena yang menjadi pewaris Nabi itu kan ulama, yang menjaga silsilah. Maka kamu yang dulu pernah ngaji di Darul Rahman, walaupun laki perempuan atau ibu, nggak sempat ngaji di sini, nggak sempat ngaji di pesantren, tapi anaknya di pesantren, itu nanti di akhirat bangga betul. Kenapa? Karena anaknya itu jadi mata rantai yang menjaga agama. Agama kan turun misalnya dari Rasulullah, Nabi ngajar ke sahabat. Katakan sahabatnya itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kan ngajar, punya murid namanya Nafi'. Nafi' ngajar, punya murid Imam Malik di Madinah. Imam Malik ngajar, punya murid Imam Syafi'i. Turun sampai Pak Kiai Syukron. Pak Kiai ngajar saya, ngajar kamu waktu masih jadi santri. Maka nanti dari saya turun ke kamu, turun terus. Maka kita ini bangga loh. Karena kita itu jadi penjaga apa ini? Agama Nabi. Maka jangan ngerusak sanad. Ya, kan belajar kan dalam ilmu mustalah hadis. Hadis itu kapan dianggap dhaif? Kan bukan kontennya, tapi persoalannya ada di mana? Rawinya. Saya ada, makanya ulama ahlus sunnah, hadis dhaif itu nggak dibuang. Ya, kalau Salafi Wahabi itu yang berguru sekarang itu aneh. Asal ada hadis dhaif, buang, nggak dipakai. Itu nggak tahu ngajinya di mana. Ulama ahli sunnah itu hadis itu sedoif-doifnya itu tidak dibuang. Karena hadis dhaif itu tetap ada kemungkinan dapat dari siapa itu? Rasulullah. Kemungkinannya ada. Kayak sekarang saya ngaji misalnya nih, contoh kasar aja. Yang ngaji hikam sama saya sebanyak ini semuanya tidur. Ya, kalau nggak tidur menghayal, kalau nggak menghayal lagi stres gitu. Jadi saya ngomong apa dia nggak tahu, yang penting gue datang gitu doang. Gitu. Nggak ada yang inget. Ada satu copet, ya, dikejar-kejar, ya, karena ketangkep di Depok, ngumpet di mana? Paling aman ngaji hikam. Copetnya ngaji hikam di belakang, dengar betul. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Haram loh mencari rezeki yang nggak halal. Copetnya denger, ini semua yang ngaji hikam nggak ada yang denger. Copetnya itu merasa, ya Allah, iya ya, dosa nyopet. Pulang, ketemu Jablay, pulang dinas malam, ketemu dia. Lo berhenti lo, obat. Kenapa? Itu mahrul bagi uang yang hasil melacur, itu dilaknat sama Allah. Dosa, berhenti. Kata si Jablay, tahu dari mana lo? Dari Faiz.
Masya Allah, ini hadis cakep banget ya. Rawahu copet gitu ya. Rawahu copet, wahab bihi jablay. Nanti ujungnya ketemu orang-orang aneh itu semua. Ada bandar narkoba, berhenti ngobrol narkoba. Ini silsilahnya kacau semua. Saya turun ke copet, copet ke pelacur, pelacur bandar narkoba, gitu loh. Sekarang saya tanya, sebetulnya yang disampaikan benar enggak? Benar, tapi saya tidak bisa percaya karena mata rantai periwayatannya tidak bisa saya percaya. Kok bisa? Satu dari Rahman tidak ada yang tahu, copet tahu. Ya karena musibah aja satu dari Rahman tidur, gitu loh. Sederhana kan? Maka orang itu kan menjadi perawi apa ini? Penerus Nabi. Imam Ghazali itu dikasih rezeki kayak gitu. Bapaknya itu tiap hari ngatur sendal di depan, nyiapin teh di Baghdad itu, nyiapin teh di sepanjang Irak itu, orang-orang alim, asal ada pengajian dia datang begitu doang. Satu yang diamalkan, tiap melihat mukanya orang alim, bayangin, orang alim dengan berbagai warna, asal lihat mukanya, ngomong dia, ya Allah, mudah-mudahan anak saya dijadikan oleh Allah seperti orang ini. Dia nggak tahu tuh orang itu siapa, pokoknya ngajar-ngajar di masjid. Itu semua orang alim, dia datangnya. Jadi hidup dia itu cuma muter dari masjid ke masjid. Tapi yang dilihat itu apa? Allah. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Saya ngaji kemarin, katanya Allah itu maha kuasa. Kalau Allah maha kuasa, apa susahnya? Dan tidak ada yang susah buat Allah. Kalau Allah bisa menjadikan si A menjadi orang alim, maka dengan kudroh yang sama, dengan iradah yang sama, Allah juga mampu untuk menjadikan anak saya seperti orang tadi. Jadi ini doanya. Imam Ghazali itu subhanallah. Jadi betul sampai jadi apa? Roksan fil ilmi. Puncaknya ulama di Baghdad. Hari itu di Irak ada apa ya? Pemerintah lah kayak sekarang itu ya buat kebijakan baru. Selama ini ngaji itu di masjid. Dulu zaman Imam Ghazali itu nggak ada S1, S2, S3 nggak ada. Pesantren juga nggak ada. Semuanya ngajinya di mana itu? Di masjid. Maka karena pengajian itu di masjid dianggap nggak rapi, maka didirikanlah sekolah formal pertama dalam sejarah peradaban Islam yang namanya Al-Madrasatu An-Nizamiyah, didirikan oleh Nizamul Malik yang ada berkuasa di Irak. Ini menteri yang perhatian sama pendidikan. Saya bikin sekolah lah, bikin pesantren, nggak ada kiainya. Maka oleh pejabat ini, kiai itu dikontestasi, tapi basisnya ilmu, bukan partai. Ya, repot kalau Prabowo bikin partai, saya masuk Gerindra. Kenapa lah? Yang pasti yang akan jadi kiainya Gerindra. Kan gitu. Kalau besok Bu Mega menang, ya saya ngajar pakai baju merah lah. Ya kan? Ada Ibon tuh, alumni dan Rahman tuh dekat sama Banteng gitu ya. Nah, saya pasti bilang, Bon, kurang apa saya? Bajunya merah, sarungnya hitam. Misalnya, ini sudah PDIP banget kan gitu. Ya kalau nanti misalnya terus PKB menang, ya saya sarungnya hijau gitu aja. Ya, toh masjidnya sudah hijau ini kan begitu. Nah, ini beliau membangun sekolah itu bukan berbasis itu. Pokoknya orang alim, maka dikontestasi. Yang menang itu Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali itu menjadi rektor pertama, kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah agama itu kan hati-hati. Ya, itu nanti dikumpulkan di akhirat temennya Imam Ghazali. Ya, kalau sampai korupsi bos, malu-maluin Imam Ghazali gitu. Jabat iya itu Rasul Madrasah itu. Pimpinan apa itu? Sekolah. Maka Imam Ghazali di situ, masya Allah, puncak karirnya di Madrasah An-Nizamiyah. Jadi kalau di madrasah itu bikin pengajian, itu bahkan musuh-musuhnya secara ideologi atau secara pemikiran dari mazhab Hanabilah ini itu datang duduk. Kalau Imam Ghazali itu kiai lintas madhab, kiai lintas pemikiran. Yang Mu'tazilah pun itu datang di depan Imam Ghazali sebagai bukti ketundukan mereka terhadap ilmunya Imam Ghazali. Masya Allah, wajarnya luar biasa. Hingga sampai ini barokahnya, saya baca nih dari Al-Munqidh Minad Dhalal. Ya, kata Imam Ghazali, satu hari saya ini pernah membuka ilmu
yang selama ini tidak menjadi perhatian saya. Imam Ghazali itu sufinya belakangan, mateng fikih jadi sufi. Nah, kalau murid sekarang enggak, jadi sufi enggak ngerti toharoh gitu loh. Tapi mau jadi Imam Ghazali, syarat rukun sholat enggak tahu. Ya, itu orang sekarang hebat, melakukan lompatan yang luar biasa. Ya, enggak pernah belajar apa-apa, kepengen jadi mufti gitu. Enggak pernah belajar syariat, langsung ngomongnya hakikat. Akhirnya aneh-aneh. Sekarang tuh orang kalau sudah sampai hakikat, itu pertanyaannya aneh. Saya kadang suka godain teman-teman yang begitu. Saya bilang, kamu masih sholat? Masih. Oh, berarti beda makom kita. Ya, kalau masih sholat, itu dianggap apa itu? Syariat. Kalau sudah hakikat, itu tidak sholat. Kan ini separuh pinter banyak gobloknya gitu loh. Ya iya. Ya enggak, saya yang penting ikhlas. Lah dari mana kita tahu ikhlas kalau nggak pernah sedekah? Kan sedekah itu butuh cangkang. Tawajuh itu butuh cangkang. Dari mana saya menghadap Allah kalau perintah dan larangannya tidak saya indahkan? Itu logikanya nggak ketemu. Kenapa? Lompatan. Imam Ghazali enggak. Mantap betul. Ada di mana ini? Di dalam syariat. Dia kalau sudah bicara mantik, bicara logika, bicara ilmu kalam, bicara usul fikih, itu satu masjid diem. Ya, nggak ada yang berani ngelawan. Kalau ini kan masih mungkin berani ngelawan, cuman agak malu aja sama saya. Tapi mau lawan saya itu masih mungkin ya, masih mungkin. Buktinya kalau saya suruh milih A kan nggak mau semuanya kan gitu. Itu mana masih mungkin melawan saya. Imam Ghazali itu nggak ada yang dilawan. Kata Imam Ghazali, saya itu selalu sibuk dengan itu. Hingga satu hari, saya ini diberi taufik oleh Allah, bimutala'atil kutub. Saya membaca kitab-kitab yang tidak pernah saya jadikan pusat perhatian. Apa contohnya? Kitab Qutul Qulub li Abi Thalib al-Makki, ajaran-ajaran Abu Thalib al-Makki, Al-Haris al-Muhasibi, Al-Junaid al-Baghdadi. Saya juga dulu gitu. Ya, saya dulu mikir, ngapain ya anak-anak tuh baca marhabanan, mendingan baca usul fikih lebih alim. Saya itu pernah hidup dalam fase yang saya rasa itu ngapain sih? Ya Nabi, salam alaika, mendingan belajar filsafat, mendingan belajar usul fikih. Tapi pengalaman hidup kemudian mengajarkan bahwa ada sisi yang kita dapatkan di sana tapi tidak dapat di sini, dapat di sini, tidak dapat di sana. Maka orang itu harus menjaga apa itu? Keseimbangan. Perlu usul fikih yang baik, tapi juga perlu sholawatan bareng-bareng. Perlu baca fikih sedalam-dalamnya, tapi juga perlu baca burdah. Ini namanya keseimbangan. Imam Ghazali dulu tidak seimbang. Begitu baca yang sisi rohani, kaget betul Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Ini saya baca ya. Fa'alimtu yakinan. Setelah saya menyelami hidup-hidup mereka, Abu Thalib al-Makki, Al-Haris al-Muhasibi, saya membaca karangan-karangan sufi besar itu. Fa'alimtu yakinan. Saya menjadi yakin. Annahum arbabul ahwal la ashabul akwal. Mereka itu memang orang-orang yang mengamalkan ilmu sebagai ajaran, bukan yang mempelajari ilmu sebagai pengetahuan. Maka ada bedanya antara sufi dengan ustadz pengajar tasawuf. Beda. Kalau sufi dikasih duit, nggak langsung diambil dia. Nanya dulu, ini halal apa haram? Itu sufi. Kalau saya ngajar tasawuf, nggak digaji, nggak datang minggu depan, ya kan? Apa-apaan itu masjid? Gue keringetan ngaji, nggak ada amplopnya, yang bener aja. Lihat, itu bedanya antara sufi dengan dosen tasawuf. Beda. Nah, kita ini hari ini jangan sampai, kata Imam Ghazali, sejatinya saya bukan orang ikhlas. Saya hanya orang yang pandai mengajarkan ilmu keikhlasan. Saya ini bukan orang yang arif billah. Saya sebatas orang yang mendalami ilmu kalam agar menghasilkan ma'rifatullah. Bukan saya arif billah. Makanya hari ini kan banyak orang bisa memberi contoh, tapi belum tentu bisa dijadikan contoh. Ya kayak saya ini kan. Kalau nyuruh orang sedekah, rajin.
Tapi amplopnya sendiri jarang disedekahin. Ya iya kan, ustadz itu kebiasaan dikasih, jadi jarang ngasih. Jadi saya pikir-pikir ya, lah iya, kan lebih soleh Anda dari saya. Nah ini yang ibu-ibu terutama kalau ngaji itu kan niat betul, pasti bawa uang, karena ngajak anak. Herannya kalau pengajian itu ada tukang galon di depan, ya itu saya perhatikan dulu ya di Darul Rahman, siapa yang mau beli mainan di depan santri semua. Tapi kalau ngaji hikam itu aneh, kadang-kadang ada tukang galon di depan. Kenapa? Tahu ada jamaah yang bawa anak. Akhirnya anaknya nangis kan, begitu nangis, udah nak ya beli mainan ini, tapi nanti ibu ngaji diem ya, modal dia gitu, modal dia. Saya ustadz itu terlalu aneh. Ustadz itu gitu, kemana-mana tuh nggak bawa uang, karena dia yakin pulangnya bawa uang. Itu salah gitu ya, itu min kaunin ila kaunin gitu, iya kan. Kalau jamaah ngaji itu pasti bawa dan pulang biasanya uangnya habis. Nah kita ini dididik ini hari-hari ini itu kalau berangkat nggak pernah bawa uang ya, tapi pulang itu subhanallah ya, itu kadang-kadang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi di sini kata Imam Ghazali, itulah mereka arbabul ahwal yang mengajarkan ilmu bukan kepada orang lain, tetapi mengajarkan ilmu untuk dirinya sendiri. Ini saya singkat. Kata Imam Ghazali, saya ngaca sama Abu Thalib Al-Makki, saya bercermin sama Al-Haris Al-Muhasibi, saya bercermin sama Imam Junaid Al-Baghdadi. Setelah saya bercermin kepada mereka, saya melihat kondisi saya hari ini. Ini penting. Orang ngaji itu kata Pak Kiai Syukron, dulu Pak Kiai itu pernah ceramah di Tebu Ireng. Nanti kalau Anda ketemu sama santri Tebu Ireng yang tua-tua, masih punya kaset, itu kaset Pak Kiai paling booming. Kalau sekarang itu viral. Ya, Pak Kiai ceramah di Tebu Ireng itu tahun 84. Saya masih kecil, saya masih berani pakai celana pendek kok di Tebu Ireng gitu ya. Itu tahun 84. Pak Kiai itu ceramah di Tebu Ireng di depan pesantren itu. Tahun 84 atau 83 saya lupa. Ya, mungkin 83 kayaknya. Pak Kiai itu ceramah. Kata Pak Kiai, orang ngaji itu kayak orang ngaca. Nih, orang kalau rajin ngaca itu mukanya bersih. Buktinya ibu-ibu nih lebih bersih dari yang ini, gitu loh. Yakin, saya nggak nuduh gitu loh. Ya, kalau yang ini hidupnya pasti kaca. Ya, sekarang nggak bawa kaca. Saya dulu nggak tahu. Saya sering naik pesawat atau naik kereta api. Aneh. Kalau pilot tuh bilang prepare for landing, itu yang lain itu kan ngeberesin apa? Yang perempuan itu megang handphone. Begini, saya pikir selfie, ternyata ngaca. Gitu, masya Allah, ya kan? Ditarik-tarik, ya Allah, kata saya. Makanya begitu turun, itu perempuan pasti laki. Yang laki miring pecinya. Kenapa? Di pesawat tadi tidur begini, begitu persiapan untuk landing dia tenang aja, landing aja, bukan urusan saya, ya kan? Yang ini rajin ngaca, ngacanya nggak cuma satu, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, itu lengkap dengan lampunya dan kacanya dicari yang jujur gitu, yang bersih gitu. Makanya perempuan itu dari depan, dari belakang, kemana-mana rapi. Dan kalau lihat kaca, bukan cuma mampir, itikaf gitu. Kalau cuma mampir tidak apa-apa, itikaf. Lihat, ya ngelihat gini, kosong lama betul. Maka keluar itu pasti enak dilihat. Kalau yang ini, kadang-kadang, kalaupun ngaca, atasnya aja. Bajunya warnanya kemana, sarungnya kemana. Saya pikir, ini kiai apa badut ancol, kata saya. Kenapa? Atasnya batik warna merah, bawahnya sarung warna kuning. Ya Allah, kata saya, ini kiai mau dibilang begitu, kiai. Gitu. Tapi saya ngelihatnya itu gregetan amat. Ini istrinya kemana sih? Kok nggak ngatur bajunya bapaknya? Pernah lihat yang kayak gitu? Pernah. Dan itu biasanya kiai NU, biasanya begitu. Ya, sarungnya kemana? Pokoknya sarungnya penting BHS. Ya, bajunya kemana? Sarung bawahnya kemana? Kenapa begitu? Enggak ngaca. Pokoknya yang penting sarung gua BHS, ya kan? Bajunya bagus, main keluar aja, gitu loh.
Kalau ini ya sudah rapi, coba godain. Kayaknya kurang tua deh jilbabnya, berhenti dia. Berhenti, nggak akan nekat. Dia masa iya, diambil nanti kudungnya itu. Pantesan yang ini ya, iya, pakai, ganti dia. Begitu ganti, godain lagi. Kayaknya cakepan yang tadi, berhenti lagi dia. Coba yang ini. Kayaknya nggak pantas, bodo amat. Mau nggak pantas, siapa? Emang gue pikirin, ribet amat. Iya kan? Makanya ini bersih. Orang ngaji itu dulu kata Pak Kiai, itu kayak orang ngaca. Orang itu kalau semakin sering ngaca, mukanya semakin bersih. Asal rajin ngelap muka. Ini jangan sampai Anda ngaca, ngelihat mukanya kotor, yang dilap kacanya. Gitu. Ini bahaya gitu. Ngelihat kaca, ya Allah kaca kok jadi jelek, kesel dia. Jelek amat gua, pecahin kaca. Lama-lama kacanya habis, kaca habis, tambah tahun tambah jelek. Kenapa? Nggak ada lagi cermin. Imam Ghazali itu gitu. Nah kita ini kalau ngaji nih, ini nggak kayak orang ngaca. Cuma dibuat hiburan, masuk sini, pulang. Udah ngaji hitam, udah berapa tahun, 3 tahun. Serakahnya nggak berkurang, ya kan? Gosipnya tetap istiqomah gitu. Nah, ini nggak kayak orang ngaji. Nah Imam Ghazali itu kayak orang ngaji. Begitu ngelihat seperti itu, kata Imam Ghazali, saya itu kayak orang bercermin. Summalahatu ahwali, bahasanya itu dalam. Asal Anda paham bahasa Arab. Bahasa Arab itu indah, tidak bisa diterjemahkan keindahannya itu ke dalam bahasa yang lain buat orang yang ngerti balaghah ilmu dzauq. Kata Imam Ghazali, summalahatu ahwali, saya kemudian memperhatikan diri saya, keadaan saya, keseharian saya, pagi saya, siang saya, malam saya perhatikan. Faida ana, tiba-tiba saya tersadar, munghamisun. Apa mungomis itu? Tenggelam fil alaik, pada kepentingan duniawi. Saya ngajar itu berharap ceramah saya bagus, diundang lagi. Karena ada, saya juga dulu begitu pertama kali ceramah. Ini harus bagus. Kenapa? Kayaknya yang undang kaya. Kalau cuma sekali kurang buat beli mobil ini kan begitu kan? Nah, ada yang kayak gitu, ada. Tapi kalau yang ngundang itu orang yang cukup sekali aja kita kenal, ada gue ceramah biarin jelek dan dia nggak ngundang lagi, kan gitu. Nah, itu namanya munghamisun fil alaik, ya nggak boleh gitu. Dulu Pak Kiai itu bilang sama saya, kamu kalau ceramah jangan tes sound. Ada nggak orang ceramah itu ngirim asistennya dulu untuk cek sound. Kalau soundnya bagus datang dia, kalau soundnya tidak bagus dia datang dia. Kenapa? Kalau soundnya tidak bagus nanti ceramah itu bisa serak. Kalau serak, besok nggak ceramah, sayang amplop di sana. Coba lihat. Ya, saya tanya sama Fadli sama Fadil yang hampir tiap hari ikut saya. Saya itu pernah disiksa orang, tapi ya saya senyum aja. Dia bikin acara besar, tapi masjidnya nggak dibesar, musolanya nggak dibesarin. Jadi saya ceramah itu, yang datang tuh saya hitung di kampung, pojokan kampung, musola kecil banget. Yang datang banyak, itu soundnya bukan sound ini, taunya sound tip itu loh. Tape recorder itu zaman dulu, itu dicopot-copot ada 4. Masya Allah, itu adanya dengan gak adanya sama. Saya ceramah 20 menit, itu kayak 2 jam saya. Ya Allah, kayak komandan upacara saya di sini. Tapi, itu jangan kemudian menjadi apa ini? Pikiran kita. Kalau itu berarti, saya kepikiran cuma tentang apa itu? Alaqah. Kata Imam Ghazali, fa'idha ana munghamisun fil ala'iq, waqad ahdaqat bi min jami'il jawanib. Semua hidup saya itu seakan-akan sudah dirusak oleh keserakahan akan dunia. Walahatu a'mali. Saya bahkan itu pernah memikirkan pekerjaan saya setiap hari itu. Apa sih yang saya kerjakan? Wa ahsanuha, yang paling bagus. Kalau saya ditanya orang kan pasti yang jawaban paling bagus. Faiz, apa pekerjaanmu? Kalau saya bilang jual baju kan kurang elok. Tapi apa isi pekerjaanmu? Ngajar, menjadi lentera buat Indonesia. Waduh, kayaknya kata Imam Ghazali, wa ahsanuha at-tadris wa ta'lim. Tapi apa yang terjadi? Fa idza ana fiha muqbilun. Ternyata saya ketika ngajar itu muqbil, fokus ala ulumin ghairi muhimmah. Saya itu fokus kadang-kadang kepada ilmu yang tidak terlalu penting, wala nafi'ah, dan juga tidak bermanfaat fi tariqil akhirah.
Itu saya rasakan itu. Ya, saya pernah baca kitab itu. Saya nggak kasih tahu judulnya sama Anda. Ada kitab itu, ulama berbeda pendapat. Bagaimana seandainya ada wali, sohibul karomah, ini wali punya karomah, bisa memindahkan Ka'bah. Nih ngaji hoyal-hoyal lah, kata orang sekarang dawir-dawir sedikit lah ya. Ada buku itu kayak gitu memang. Isinya, kalau ada seorang wali dengan karomahnya bisa memindahkan Ka'bah ke Jagakarsa. Nih Ka'bah di Mekah kayak dulu Nabi Sulaiman itu bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis itu. Kalau saya bisa, saya sohibul karomah misalnya, saya keramat jati, ya kan? Nah, itu saya pindahin Ka'bah ke sini. Pertanyaannya dalam fikih, saya sholat, misalnya ya, saya pindahin Ka'bah tuh ke asrama putri. Ya, asrama putri itu di atas. Nih saya taruh Ka'bah gitu. Kita dari kecil di Jagakarsa, taunya kiblat ke sana. Sekarang Ka'bah yang di Mekah itu saya pindahin ke situ. Bukan dari Pondok Gede, bukan, Ka'bah asli itu, yang bangunan Nabi Ibrahim itu, saya angkat dengan tanahnya, sohibul karomah, taruh di situ. Saya menghadap sholat itu wajib menghadap Ka'bah Mekah atau Ka'bah Mekah yang sudah saya pindahin di sini. Itu dulu ketika berdebat kayak gitu, ada orang yang asik banget mendebat itu. Saya ketika baca buku itu dan orang berdebat kayak gitu di Bahsul Masail, kalau Gus Faiz apa pendapatnya? Saya jawab, saya akan berpendapat kalau Ka'bahnya sudah dipindahin. Kalau Ka'bahnya sudah betul-betul pindah, nyata, Hajar Aswadnya di situ asli pakai sab, baru kita bahas. Nah, kalau Ka'bahnya belum pindah, ngapain kita bahas? Kita bahas berdarah-darah sampai kiamat kurang 2 menit, ternyata Ka'bahnya masih di sana. Iya, itu kan ilmu ghairu muhimmah itu. Itu kan ilmu yang tidak penting, ilmu yang tidak akan mengantarkan saya kepada surga. Ya, kita ini sering sekarang itu membahas ilmu-ilmu yang tidak seperti itu, kata Imam Ghazali. Maka apa? Kata Imam Ghazali, "Tsumma tafakkartu." Hebat nih. Saya kemudian mikir, fi niyyati fit tadris. Saya ini ngajar, niatnya apa? Itu saya suka bercanda sama orang. Kan sekarang banyak kiai juga pakai TikTok. Ya, pakai TikTok Ustadz itu. Saya lihat Ustadz itu suaranya serak, mukanya kayak masuk angin, kata saya. Tapi ceramah. Kadang-kadang saya WhatsApp. Salut saya. Ente kelihatan sakit-sakit, miring-miring begitu, masih datang maulid kemarin. Loh, lihat di mana Gus? Lihat di TikTok, kata saya. Ente naiknya udah kayak sempoyongan, tapi masih ceramah. Itu jawabnya. Lucu. Gimana saya ndak datang Gus? Wong angsuran besok jatuh tempo. Lihat. Berarti yang kelihatannya hebat karena Allah, ternyata lumayan kan malam ini dapat 1 amplop, paling enggak 1 angsuran sudah apa itu? Sudah bisa dilunasi. Maka faidahiyah ghairu sholihatin liwajhillahi ta'ala. Tiba-tiba niat saya itu bukan karena Allah, bal ba'isuha, motivasinya wa muharrikuha, yang menggerakkan saya datang ke atas mimbar itu adalah thalabul jah. Saya ingin dianggap orang yang berwibawa karena ilmunya, wantisarus said, saya menjadi viral, followersnya banyak. Lihat kata Imam Ghazali. Maka ini kalau Anda baca nanti di Al-Munqidh Minad Dhalal tentang tasawuf yang terakhir itu, bab-bab terakhir, kata Imam Ghazali, saya menghadapi seperti itu, saya yakin bahwa saya sudah lebih dekat ke dalam api neraka. Apa yang terjadi? Lihat, Imam Ghazali itu bilang, saya itu kemudian secara sadar, saya ini ternyata min kaunin ila kaunin. Ngajar yang bagus itu ternyata bukan untuk Allah, tetap untuk makhluk. Pujian orang, gaji yang besar, pengaruh, wibawa, itu semua kan bagian dari apa ini? Makhluk. Maka kata Imam Ghazali, saya perlu apa ini? Mereformasi diri saya untuk hijrah, meninggalkan itu semua dan bertawajuh kepada siapa ini? Allah. Apa yang terjadi? Imam Ghazali itu bilang gini, saya ini tetap ada di persimpangan jalan. Saya bilang, mulai besok saya mau berhenti ngajar hikam di sini. Kenapa? Kalau saya ngajar hikam terus di sini, yang datang tetap banyak, maka selama itu hati saya tidak bersih. Maka saya bilang, minggu depan saya tidak bisa ngajar ya. Tapi
hati bilang, jangan, sayang amplopnya, sayang followersnya, sayang pengaruhnya. Yang setan yang baik pun masih ngomong, kasihan yang betul-betul ikhlas mau ngaji, nanti ngajinya sama siapa? Maka kata Imam Ghazali, mundur lagi, ngajar lagi. Tapi semakin saya dekat dengan itu, hati saya tidak juga semakin apa ini? Bersih. Maka hari itu wa munadil iman yunadi. Tiba-tiba satu hari, kata Imam Ghazali, saya dengar suara gaib di telinga saya. Ya, itu kalau suara gaib di telinga, itu insya Allah malaikat kalau Imam Ghazali. Kalau kita, itu halusinasi. Ya, itu halusinasi. Ini di telinganya ngomong, ar-rohil, ar-rohil. Pergi. Sekarang pergi dari Baghdad, angkat kakimu dari sekolah itu, lepas jabatan rektor itu. Falam yabqa minal umri illal qalil. Yang tersisa dari hidupmu itu tinggal sebentar lagi. Kalau bukan sekarang kamu menghadap Allah, lalu kapan lagi kamu akan menghadap Allah? Apa setelah jasadmu masuk ke dalam kubur dan hisabmu dibuka oleh Allah, saat itu akan datang penyesalan. Kata Imam Ghazali, dengar panggilan itu, sehari itu pun saya pergi menjauh dari Baghdad. Lihat, ini bukan bid'ah. Masih ingat kan cerita Rasulullah yang di masa lalu ada orang bunuh orang 99. Ditanya ini sama kiai satu, kiai saya bisa tobat nggak? Kiainya kiai pas bandrol nih. Gua aja nggak pernah bunuh kucing, belum tentu masuk surga. Lagi yang 99 nggak masuk surga, nggak bisa tobat. Kata dia, sama-sama nggak bisa tobat, tanggung bunuh 99, ya. Mendingan 100 dibunuh sekali kiai. Fakam malah dihuniah kan. Setelah bunuh 100 orang, tiba-tiba datang lagi bisikan iman, tobat. Datang ke kiai yang satunya kan, nanya, kiai, saya bisa tobat nggak? Rupanya kisah pembunuhan kiai itu sudah masuk di WhatsApp grup para kiai. Kata kiai yang ditanya, kalau gue bilang enggak, jadi 101 ini hadis nanti. Maka dia bilang, bisa tobat, ya, diterima tobatmu. Tapi kiainya juga takut punya murid anggot-anggotan gini. Ini lagi datang baiknya, nih nanti lagi anggot-anggotan, bunuh orang. Maka nggak mau. Dia deket-deket. Kiainya tuh ngomong sendiri. Saya terima tobatnya, tapi jangan di Jakarta. Pindah ke Surabaya. Oh siap, kiai. Padahal tobat itu kan nggak harus pindah, gitu. Tapi ini disuruh pindah menjauh. Ya, kata kiainya, asal kamu hijrah pindah dari sini, kamu masuk surga. Pindah kan, terjadi apa yang terjadi. Imam Ghazali bilang, saya kalau begitu tidak bisa saya berpindah ke Cilanda karena jarak Jagakarsa dengan Cilanda terlalu dekat. Nanti kalau saya di sana orang pasti ngejar saya. Kenapa? Jaraknya masih bisa diapakan tuh, dikejar dan ditempuh. Maka beliau pergi ke Baitul Maqdis itu. 10 tahun gitu, di Yerusalem itu. Nanti lahir, itu melahirkan kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Lihat nanti, itu ilmu yang diajarkan sama Imam Ghazali, itu luar biasa itu. Ya, 10 tahun beliau pergi, itu menghasilkan karya yang luar biasa. Maka kalau kita lihat Ihya, itu luar biasa. Ilmu yang diajarkan di dalam itu walaupun luas, bicara puasa, bicara apa saja, tapi Imam Ghazali itu ngasih inti-inti yang perlu diperhatikan. Saya belum pernah membaca kitab yang menggugah kesadaran jiwa itu seperti Ihya. Bayangin, ini saya contoh, ya. Ketika Imam Ghazali itu bicara ilmu yang bermanfaat, kita ilmu yang bermanfaat mungkin dikatakan nahwu, karena nahwu itu bermanfaat, bisa mengirob Quran. Oh, saya yang bermanfaat sorof, karena dengan ilmu sorof bina'ul kalimat itu akan kita pelajari sehingga baca Qurannya jadi apa itu benar. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu apa? Balaghah. Karena dengan balaghah saya bisa memahami i'jaz balaghi yang ada di dalam apa ini? Quran. Tapi Imam Ghazali itu dia asik itu. Kata Imam Ghazali, kalau Anda ingin tahu ilmu yang bermanfaat, faliyakun, hendaknya ilmu yang kamu pelajari itu seperti yang dipelajari oleh Hatim al-Asam di hadapan Syakib al-Balakhi. Itu kalau dibaca dia, saya kalau setiap penutupan pengajian dulu itu selalu istiqomah ngulang-ngulang bacaan itu. Kenapa? Itu menghidupkan jiwa. Hatim al-Asam
itu ngaji depan gurunya Syakik Al-Balkhi itu 33 tahun. Bayangin. 33 tahun. Itu kalau sekolah sekarang udah jadi profesor. Ayo, PAUD-nya 2 tahun, TK-nya 2 tahun, 4 tahun, SD 6 tahun, 10 tahun, SMP, SMA 6 tahun, 16 tahun, S1 4 tahun, 20 tahun, S2, S3 gabungin semua, kilat 6 tahun, 26 tahun jadi dokter. Ngajar, kasih bikin makalah di luar negeri, di mana-mana, di media, seminar macam-macam. 30 tahun jadi apa itu? Profesor. Ini Hatim Al-Asam itu ngaji sama Syakik itu salah sana. Gurunya itu sadar itu sudah 33 tahun. Masya Allah, ini anak dari kecil tuh. Bayangin anak DR, ya, masuk Darurrahman umur 12 tahun. Ngaji sama saya 33 tahun, berarti tamat umur 45. Masya Allah, masuk imut sekarang amit udah kumisan, jenggotan, ya kan? Bayangin itu. Syakiknya itu baru sadar. Ya Allah, ini murid angkatan berapa ya? Udah 33 tahun. Tersadar dia. Maka Imam Ghazali itu nulis itu di Ihya. Itu yang menjadi inspirasi. Ini ilmu. Ilmu itu bukan yang tinggi, itu bukan. Yang kayak Hatim. Ditanya sama Syakik itu. Mengkam sahib tani. Kamu udah berapa tahun ngaji di sini? Salasa wa salasina sana, bro. 33 tahun. Kata Syakik, kamu dapat apa? Ngaji sama saya 33 tahun. Jawab nih, jujur banget Hatim ini. Saya selama 33 tahun ngaji sama guru itu cuma dapat 8 ilmu. Syakiknya tuh jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zahaba umri maka, ya, umur saya habis sama kamu berumur 33 tahun, kamu cuma dapat 8 ilmu. Tapi Syakik itu tahu, ini murid yang hebat. Maka dia tanya, kata Syakik, oke lah, kalau kamu yang cuma dapat 8 ilmu, coba jelaskan kepada saya ilmu yang 8 itu apa sih? Jawab. Kata hebat ini, kata Hatim, guru, saya cuma dapat 8 ilmu. Oke, kata Syakik. Kalau gitu ilmu yang pertama apa? Ilmu yang pertama yang saya dapatkan selama ngaji sama guru 33 tahun. Annakulla wahidin minna, setiap orang yang hidup di dunia itu yuhibbu mahbuban, dia mencintai sesuatu dan orang, kan pasti. Kita hidup cinta sama duit, kita hidup cinta sama harta, suami cinta sama istri, bapak cinta sama anak, kakek cinta sama cucu. Itu logika. Semua itu pasti punya mahbuban. Wa huwa ma'ahu, orang itu akan pasti selalu bersama dengan yang dicintai hatta dakhalal qabr, sampai masuk ke kuburan. Kalau sudah masuk ke kuburan, hartanya ikut kan? Ikut, mobilnya masih nganter, ya kan? Ya, istrinya masih ikut, yang katanya sehidup semati. Tapi begitu sampai di pintu kuburan, maka faraqahu, dia pasti akan berpisah dengan siapa yang dia cintai dan apa yang dia sayangi. Dia pasti pisah. Itu ilmu yang pertama, guru. Karena itu ilmu yang pertama, kalau saya punya sesuatu yang saya cintai, kalau saya punya orang yang saya cintai, maka yang saya cintai itu saya jadikan amal soleh. Hatta idza dakhaltul qabra dakhala ma'iya mahbubi. Yang saya cintai ikut masuk ke dalam kuburan. Kalau saya punya uang, uang itu saya jadikan amal soleh. Kalau saya punya anak, maka anak itu saya sekolahkan ke pesantren agar menjadi anak yang soleh. Nanti anak yang soleh itu menjadi tabungan buat ayah dan ibunya di akhirat. Harta yang soleh itu akan menjadi amal jariah buat orang yang menginfakkan itu di jalan Allah. Coba, kita punya ilmu kayak gitu, satu aja itu udah masuk surga. Sekarang enggak, ya. Quran banyak tahu, hadis banyak hafal, berdebat sampai subuh, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Maka di sini hari ini yang ingin saya sampaikan secara umum seperti dulu ketika saya mengaji kepada guru-guru saya, bahwa ar-rihlatu,
yang namanya perjalanan itu harus bermuara kepada Allah. Hidup ini harus seperti doa kita, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Ini kalau kita lakukan dengan baik dan benar, maka hidup kita itu akan terasa ringan. Iya, makanya ada syair tuh. Syair ini dinisbahkan kepada Robiah Al-Adawiyah, ada yang menisbahkan kepada Al-Hallaj, apapun dan siapapun yang menulis, tapi itu maknanya baik banget ya. Saya supaya tidak lupa, saya masih ingat itu di dalam banyak kitab literatur Islam, itu ada satu syair yang maknanya itu indah betul. Orang itu kalau sudah tawajuh kepada Allah, maka hatinya bisa ngomong begini, falaitaka tahli wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu walaita alladhi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu idza niltu minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu ladhi fawqat turabi turabun. Ini indah banget. Ini guru saya dulu bilang, ini syairnya Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan yang cantik, hidup dalam kemiskinan dan himpitan dunia, kemudian diberi kesempatan untuk menikmati manis dan indahnya dunia karena kecantikannya sebagai modal. Itu kemudian beliau memilih tetap berada di jalan Allah. Tentu hidupnya menjadi apa ini? Pahit. Apa kata beliau? Falaitaka tahlu. Yang penting Allah itu tahlu. Hulu itu manis. Manis itu artinya ridho. Wal hayatu mariratun. Sekalipun al hayat hidup saya itu pahit. Nih, wali santri ngelepasin anaknya ke Darul Rahman kan pahit. Gitu. Siapa yang bilang manis? Pahit. Ya, ini kan sebagian alumni sudah jadi ibu-ibu nih, ya kan? Dulu kan kamu nangis, sekarang kamu juga nangis kan? Aneh. Dulu nangis karena ditinggal orang tuanya, sekarang nangis karena meninggalkan anaknya. Jadi kamu jadi orang serba salah, ya kan? Dulu nangisi karena bapak ibunya pulang, sekarang nangisi karena anaknya. Wal hayat itu namanya mariroh, pahit. Tapi Allah itu tahu kalau anaknya dibiarkan di luar, jangan-jangan tidak mendapatkan pendidikan agama yang apa ini? Baik. Maka kalau bisa kayak gitu, itu indah. Falaitaka tahlu. Yang penting anak saya di Darul Rahman itu tunduk pada agama. Wal hayatu mariratun. Sekalipun untuk melepas itu, saya butuh marirah. Itu penting. Ini sekarang banyak orang nggak pernah pesantren itu ikut ngeritik pesantren. Walaupun saya bukan kiai yang begitu gitu. Ya. Sekarang anak Darul Rahman sekarang nggak kayak anak Darul Rahman zaman kita. Ya, kalau anak Darul Rahman tuh angkatan 15 ke depan itu yang laki pasti pernah ngecor. Pasti pernah ngecor. Ya itu santri asli. Ya, kalau santri nggak pernah, ya kan beda sekarang. Ya, santri sekarang tuh masya Allah, GoFood datang di depan, ya kan? Iya kan? Padahal dulu ibunya waktu pondok pernah dikirimin, nggak pernah. Tapi aneh kan, anakmu sekarang itu masya Allah di depan itu, saya kadang kepikiran, apa saya bikin aja cabang JNE ya di sini ya, daripada diambil orang lain, mendingan gudang aja. Saya kadang kasihan sama security di depan. Security di depan itu tugasnya cuma bukain gerbang, nyatetin tamu. Sekarang tugas mereka kantor pos, gitu loh. Dulu yang angkatan masih di Senopati, ingat kan? Kita kadang-kadang nggak sekolah loh. Anehnya seneng dulu itu. Tak ingat Pak Kiai dulu. Pak Kiai dulu kalau sudah ada bangunan itu keluar pakai kaos, pakai topi yang pakai apa itu dari bambu. Itu kelas 6 ngecor. Nggak sekolah kita 2 hari. Aneh kan? Yang ngecor-ngecor dulu itu jadi orang kayak hari ini. Gitu loh, ya, punya ilmu, bermanfaat. Padahal dulu ngecor itu bukan diperbudak. Itu adalah jalan tradisi ilmu. Gitu loh. Bahwa di pesantren itu ilmu itu penting, tapi akhlak dan tunduk kepada guru itu bagian dari kesatuan pesantren. Jadi kalau nggak mau kayak gitu ya sekolah aja. Itu supaya nanti ada bedanya sekolah dengan pesantren. Ya dulu zaman saya baru jadi guru di Darul Rahman, itu jadi guru tuh enak. Ini ada Ustadz Fudol ini termasuk as-sabiqun al-awwalun di Darul Rahman. Ini iya generasi-generasi Candi Bromo, Prambanan Borobudur lah. Ini yang sudah tua-tua ini.
Itu dulu santri kalau malam itu datang ke kamar guru. Ustaz, ada baju yang mau dicuci. Iya. Ya, dan itu nggak ada merasa diperbudak. Dulu nyuci baju guru itu masya Allah bangganya luar biasa. Ustadz-ustadz yang merokok dulu itu tidak pernah beli rokok di angkatan saya. Kenapa? Tiap keluar ya niat separuh niat berkhidmat, separuh niat nyobok gitu aja ya. Jadi kalau bangsa ini suka nyobok, kan begitu. Jadi supaya ustadz itu baik. Masih ingat saya, kita dulu waktu ngaji itu hafal betul rokoknya ustadz. Ini bentul biru ya. Oh ini gudang garam apa namanya lupa saya, gudang garam Surya. Nah, yang ini di Samsu, yang di belah tengah itu zaman saya itu harganya 4.000 apa udah mahal banget itu ya. Itu kita kasih. Itu karena itu bagian dari apa ini? Tradisi. Nah, di Darul Rahman, di pesantren, itu memang ada pahitnya. Supaya anak-anak itu terbiasa berkhidmat. Supaya anak-anak itu tidak berbiasa sombong. Supaya anak itu tahu bahwa apa yang dia miliki dalam hidup ini tidak cukup untuk menghadapi hidup ini. Dia disuruh baik sama temannya, supaya nyapu-nyapu. Supaya nanti hidup tuh tidak sombong. Oh iya ya, kamu hebat di rumahmu, tapi di sini nyapu. Di sini dulu ada anaknya Habib, gitu. Itu Pak Kiai ngomong sama orang tuanya, Habib, anaknya Habib di rumah aja. Di sini tidak ada Habib, saya suruh nyapu. Itu Habib bilang, silahkan Kiai. Itu Habib yang asli pakai sok. Dia tahu, iya tahu. Berkhidmat sama ulama. Ibnu Abbas itu kurang Quraisy apa itu? Darahnya dengan Rasulullah kurang biru apa itu? Zaid bin Sabit datang naik kuda, itu dijemput, digendong. Kata saya, jangan ya Ibnu Abbas, saya nggak usah dihormati begitu. Apa kata Ibnu Abbas? Beginilah dulu Rasulullah mengajarkan berkhidmat kepada ulama. Ibnu Abbasnya hebat, dia cium tangannya Ibnu Abbas. Jangan cium tangan saya kan murid. Beginilah dulu Nabi mengajarkan agar saya hormat kepada keluarga Nabi. Sekarang ini susah kadang-kadang ya. Yang punya nasab sombong, yang nggak punya nasab sakit hati bertemu kan gitu kan. Akhirnya urusannya nggak selesai. Nah, gitu aja. Falaita katahu wal hayatu marirah. Ini kalau udah sampai gitu, ya biarinlah. Hidup ini pahit. Yang penting Allah itu manis. Walaita katardo. Yang penting Allah itu ridho. Wal anamu ridho. Sekalipun semua makhluk itu marah. Kalau hidup sudah seperti ini, itu indah banget. Walaitalladzi baini wa bainaka amir. Antara saya dengan Allah itu megah dan ramai. Tidak apa-apa. Wa baini wa bainal alamina kharab. Sekalipun saya dengan lingkungan saya menjadi sepi tanpa makna, tapi selalu ramai dengan Allah. Kita kan enggak. Kita maunya yang ramai rumah kita, beli televisi 100 in, ya kan? Biar apa? Terang Pak, rumah saya. Kenapa? Sekali nyalain TV, udah kayak bioskop, terang banget ya. Tapi tidak terang bersama Allah. Punya TV 100 in tuh boleh. Tapi kalau anak lakinya ke masjid Jumatan, bawain uang 100.000. Ini enggak. TV-nya bagus, anaknya Jumatan pamit. Bu, Jumatan ya, ngomong ibunya, jangan lupa nak, tuh ada ribuan, kasih ibu ke pasar tadi, bayangin, ribuan yang disuruh bawa kemana itu? Ke masjid, mestinya kan nggak gitu. Nah, ini 100.000, anaknya pasti ngomong, kok 100.000 bu? Iya nak, malu sama Allah, TV-nya 100 in, masa iya kotak amal 1.000? Kan gitu, kalau perlu, nah, ini 100 juta nak, bawa ke masjid. Kenapa? Rumah kita di Pondok Indah nak, 20 miliar gitu. Nah, itu namanya iman, itu namanya tawajuh. Nah, yang seperti ini itu harus menjadi lentera dan kesadaran kita bersama bahwa dalam hidup ini kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, itu berpindah dari kepentingan duniawi dan sesuatu yang berkaitan dengan makhluk, itu kita tawajuhkan kepada Allah. Janjinya Rasulullah nanti, nih lihat janjinya Rasulullah, man kanatid dunya hammah. Orang itu kalau di kepalanya itu dunia saja. Farraqallahu baina amrihi. Itu Allah buat sibuk, urusannya tidak selesai. Walam ta'tihi minad dunya, dan dia nggak akan dapat illa ma kutiba lahu. Tentu apa yang sudah menjadi apa ini takdirnya. Kalau yang dicari duit terus, itu dibuat sibuk. Saya secara pribadi itu udah merasakan banget.
ya. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Kalau orang itu niatnya akhirat, itu jama'allahu baina amrihi. Persoalan itu kayak dikumpulin, nggak sibuk orang itu, tenang hidupmu, wa atat dunya, dan nanti di dunia itu akan datang wahia rohimatun, kayak dunia itu diseret ke hadapan kita. Itu kalau orientasinya akhirat. Nanti bulan yang akan datang itu akan kita bahas bagaimana cara untuk mewujudkan min kaunin ilal mukawin, bukan min kaunin ila kaun. Itu akan berkaitan dengan yang namanya lingkungan. Jadi orang itu di dalam agama, nasab keturunan itu penting, tetapi circle, pergaulan dan lingkungan itu jauh lebih penting. Ada orang yang bernasab baik, hidup di lingkungan yang tidak baik, maka dia akan menjadi orang yang tidak baik. Ada orang yang bernasab tidak baik, tapi hidup di lingkungan yang baik, dia bisa menjadi orang yang baik. Kalau ada orang yang nasabnya baik, kemudian tetap baik dalam lingkungan yang tidak baik, itu juga ada, tetapi sejarah mengatakan bahwa ini khawasul khawas, tidak berlaku secara umum. Yang umum, yang baik bisa jadi baik kalau dia berada di lingkungan yang baik, maka yang baik bisa menjadi tidak baik kalau dia berada di lingkungan yang tidak baik. Itu yang akan kita bahas pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini, kaki yang kita gerakkan ke majelis ini, hati yang kita ikatkan dengan majelis ini, mudah-mudahan dari semua yang kita baca, dari semua yang kita lihat, dari semua yang kita dengar, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin meneguhkan keimanan, keislaman, serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan dari semua yang kita baca, semua yang kita lihat, dan semua yang kita dengar, itu semua semakin mendekatkan kita kepada ridho dan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita dibersamai oleh Allah untuk bertemu dengan rahmat dan ridhonya fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan